Di malam harinya, kakak seperguruan menemui Mawar. Ia mengatakan kepada Mawar sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke hutan alam liar, kenapa Mawar tidak menemui Ningki untuk mengucapkan perpisahan kepadanya dan mengucapkan terima kasih karena Ningki sudah menyelamatkan mereka. Mawar menjawab kalau Ningki yang menyebabkan pasukannya mati di sana, karena pasukan tersebut bisa berada di sana karena menginginkan Ningki untuk tidak mati. Dan Mawar beranggapan sudah seharusnya Ningki membantu mereka. Jadi Mawar tidak perlu berterima kasih lagi kepadanya. Kakak seperguruannya itu mengatakan kenapa Mawar tidak memberitahu Ningki kalau sebenarnya Mawar mengagumi tulisan kaligrafi yang dibuat oleh Ningki. Terlihat Mawar tidak bisa berkata apa-apa. Di saat kakak seperguruannya pergi, Mawar seketika mengingat Ningki. Hai. Terlihat kakak seperguruan dari Mawar juga menemui Ningki. Di sana ia memberikan semua senjata yang dimiliki olehnya. Lalu ia menyampaikan pesan kepada Ningki kalau Mawar dan dirinya merasa kecewa terhadap Ningki karena Ningki sudah tidak jujur kepada mereka. Di sana ia juga mengatakan kalau masih ada kesempatan untuk Ningki meminta maaf kepada Mawar. Terlihat Ningki menemui Mawar. Di sini ia berniat untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Mawar menyuruh Ningki untuk membuat tulisan kaligrafi untuk dirinya. Ningki pun bersedia melakukan permintaan yang diberikan oleh Mawar. Di saat ia sedang menulis, dengan diam-diam Mawar memandangi Ningki di saat itu. Dan tak disangka mereka saling berpandangan, dan saling pandang pun terjadi. Anjing. Di sini terlihat mereka sama-sama memiliki perasaan antara satu sama lain. Di lain tempat, terlihat Sang sedang memasak bersama Guru Wei. Di sini Guru Wei selalu mengatakan kepada Sang kalau Sang merupakan penerus dari kuil cahaya. Dan Guru Wei juga menginginkan Sang untuk menjadi muridnya. Sang yang tidak mengerti apa-apa seketika diajarkan oleh Guru Wei untuk menggunakan kekuatan yang berada di dalam diri Sang. Alhasil, Sang bisa dengan mudah menggunakan sihir tersebut. Dan tangannya mengeluarkan cahaya. Tentu saja hal tersebut membuat Guru Wei sangat terkejut, dan dugaan dari Guru Wei terhadap Sang ternyata benar, kalau Sang merupakan penerus dari kuil cahaya. Di lain sisi, Ningki bersiap untuk pergi menuju hutan alam liar. Kali ini, Ningki ditemani oleh Mawar, karena mereka memiliki tujuan yang sama, untuk menemukan kitab langit di hutan alam liar. Keesokan harinya, Sang yang sedang membersihkan rumah tiba-tiba didatangi oleh Lukman. Terlihat Lukman mempunyai niat jahat kepada Sang, karena Lukman mengetahui kalau Ningki saat ini sedang pergi menuju hutan alam liar. Sang yang merasa ketakutan mencoba untuk menyerang Lukman, akan tetapi tindakannya tersebut hanya sia-sia. Di saat Lukman yang ingin memeluk Sang, tiba-tiba Guru Wei menggantikan posisi Sang, dan pada akhirnya Lukman memeluk Guru Wei.
Di sana Guru Wei memukul mundur Lukman di sana. Seketika Lukman ketakutan dan pergi dari sana. Terlihat Sang mulai memanggil Guru Wei dengan sebutan seorang guru karena ia menganggap kalau Guru Wei telah baik kepadanya dan sangat pantas kalau Guru Wei menjadi gurunya saat ini. Singkat cerita, terlihat Ningki dan Mawar sudah merasa sangat dekat. Di saat mereka yang sedang berbicara, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka. Dan ternyata orang itu berasal dari suku Mo. Ia mengira kalau mereka adalah pasukan Istana Siling. Ningki pun menjelaskan kepada perempuan tersebut kalau mereka bukan berasal dari Istana Siling, melainkan negara Tang. Kini mereka dibawa perempuan itu ke rumahnya. Sesaat anak dari perempuan itu menemui mereka. Ia bertanya kepada ibunya siapa orang tersebut. Ibunya menjelaskan kalau mereka adalah seorang tamu. Singkatnya, Ningki dan Mawar pergi untuk berjalan-jalan. Terlihat beberapa pasukan dari Istana Siling menemui perempuan tersebut dan menyerang mereka. Lalu Ningki yang telah kembali melihat kalau mereka telah dibunuh oleh pasukan dari Istana Siling. Ningki dan Mawar pun menyerang mereka dan membunuh mereka di sana. Terlihat pasukan dari Istana Siling yang sedang mengintip di luar segera melarikan diri. Ningki dan Mawar yang melihat keluarga tersebut mati dengan berat hati meninggalkan mereka dan melanjutkan kembali perjalanannya. Di lain sisi, terlihat Long Qing berada di sana dan berniat menuju hutan alam liar untuk mendapatkan kitab langit. Saat ini, Ningki beserta Mawar melanjutkan perjalanannya untuk mencari pintu masuk Zhongshanmen, yang diketahui pintu itu akan membawa mereka menemui kitab langit nantinya. Namun siapa sangka, mereka justru bertemu dengan Long Qing yang juga berniat mencari pintu masuk Zhongshanmen, dan ia juga berniat mendapatkan kitab langit tersebut. Di sana Long Qing mengatakan kalau ia sangat tertarik kepada Sang dan ingin menjadikan Sang sebagai budaknya. Tentu saja perkataannya itu ditentang keras oleh Ningki. Ia tak akan memberikan Sang kepada Long Qing, meskipun nyawanya sebagai taruhan. Long Qing di sana mengajak Ningki taruhan untuk menentukan siapa yang duluan bisa menemukan kitab langit. Awalnya Ningki menolak taruhan tersebut, namun sesaat Long Qing lagi-lagi mengungkit nama Sang yang membuat Ningki menjadi kesal. Akhirnya, Ningki menyetujui taruhan itu. Ia pun tak segan-segan menantang Long Qing untuk taruhan, yaitu apabila ia kalah, ia akan pergi meninggalkan akademi dan tidak akan lagi menjadi murid dari master. Tapi apabila Long Qing kalah, Long Qing harus pergi meninggalkan Istana Siling. Mereka berdua pun menyetujui taruhan tersebut. Setelah itu mereka pun berpisah, dan Ningki membawa Mawar turun gunung dengan payung hitam miliknya. Di perjalanan, Mawar sempat meragukan Ningki karena ia menganggap dengan kemampuan Ningki saat ini, ia pasti akan kalah dengan Long Qing. Ningki mengatakan ia memang kalah apabila berduel kekuatan dengan Long Qing, namun ia tak akan kalah apabila semua permasalahan menyangkut nama Sang, karena ia tak akan terima kalau ada seseorang yang berusaha mengambil Sang darinya. Mawar sesaat terdiam karena ia masih penasaran siapa sebenarnya Sang itu. Kenapa Sang sangat berarti sekali di hidup Ningki? Namun semua tanda tanya itu tak berani ia tanyakan langsung kepada Ningki. 我傻呀，我干嘛为一次不公平的赌约毁掉一生？你是有些无赖，我知道你觉得，即便我认真，就算你擅长战斗，可是要比隆庆这种大实话，就更不要说了。很好，看来我们今天晚上要在这过夜了。 Singkatnya, mereka tak sengaja menemukan sebuah danau dan mereka pun menghampirinya. Namun di saat mereka mendekati, danau tersebut terdapat sebuah segel.
Ningki mencoba untuk memeriksa, dan ternyata danau itulah merupakan pintu masuk yang mereka cari saat ini. Namun karena terdapat sebuah segel, mereka pun harus berpikir keras bagaimana caranya untuk membuka segel tersebut agar bisa masuk ke sana. Sesaat Ningki merasa lapar, dan ia mengatakan apabila ia lapar, ia tak bisa berpikir. Maka dari itu ia pun mencoba mencari makanan di dalam tasnya. 如果现在有一碗， Lalu ia menemukan sebuah makanan yang diberikan oleh pipi kepadanya. Namun makanan itu sudah mengeras dan tak bisa untuk dimakan. 这你都知道了，我当然知道了，他不是天。这死胖子还挺有名，又酸又臭。 Setelah itu ia mengeluarkan sebuah kotak musik, pemberian kakak seperguruannya. Sambil mengatakan benda tersebut juga tak bisa ia makan. Mawar yang mendengarkan musik dari kotak itu seketika menjadi suka. Ia pun mendengarkan lagu yang dihasilkan dari kotak musik tersebut. Ningki yang melihatnya mengatakan kalau Mawar suka dengan benda tersebut, Mawar boleh memilikinya. Tentu saja Mawar menjadi sangat senang sekali. Lalu, Ningki mencoba merebus makanan yang diberikan oleh pipi kepadanya tadi. Dan ternyata, makanan itu berupa sebuah mie asam yang harus direbus terlebih dahulu. Ningki seketika menjadi senang karena ia akhirnya bisa makan. Di lain sisi, Longking saat ini sudah menemukan pintu masuk Zhongsanmen. Meskipun ia tidak berada di danau tempat Ningki saat ini, namun ia telah mengetahui kalau danau tersebut merupakan pintu masuk. Oleh karena itu, ia dan Bunga mencoba bermeditasi dan mencoba membuka segel di danau tersebut dari kejauhan. Ningki yang sehabis makan seketika bisa merasakan sesuatu hal di danau tersebut. Ia melihat begitu banyak sekali segel di sana. Ia pun berusaha untuk berkonsentrasi. Di dalam penglihatannya, pintu masuk yang mereka cari saat ini berada di dasar danau. Di sini lagi-lagi Ningki menyebutkan nama Sang sambil berkata kalau ia akan berhasil. Namun siapa sangka, ia sesaat mendengarkan suara Sang yang memanggilnya. Dan melihat Sang yang saat itu berlari ke arahnya. Ia pun seketika menjadi senang karena selama ini ia telah merindukan adiknya tersebut. Dan seketika roh miliknya bisa keluar dari tubuhnya. Dan setelah itu roh miliknya kembali lagi ke tubuhnya. Entah bagaimana ceritanya, Mimin juga bingung jelasinnya. Namun yang pastinya, Mawar mengatakan kalau Ningki telah berhasil membuka segel di danau tersebut. Dan saat ini, mereka telah menang satu langkah dari Longking. Di sana, Ningki mengatakan kalau ia melihat Sang. Setelah itu mereka pun bergegas pergi dari sana, sebelum Longking menyusul mereka nantinya. 石田先生，你还是快逃吧。龙啸， 他哪里舍得离开西陵，还非要他 Longking yang mengetahui kalau Ningki sudah berhasil membuka segel tersebut, sesaat menjadi marah. Ia pun berusaha membunuh Ningki dengan kekuatannya. Ningki melihat terdapat sebuah es yang jatuh dari langit. Di saat ia pegang, tiba-tiba tangannya terluka. Mawar yang menyadari akan adanya serangan, mencoba menahan serangan tersebut. Namun terlihat Mawar sedikit kewalahan menahannya, dan terlihat ia pun terluka di sana. Ningki yang mengetahui kalau itu ulahnya Longking, ia pun mencoba mengambil panah miliknya. Sesaat ia teringat kalau panah itu boleh digunakan di saat dalam keadaan genting saja. Ia pun mencoba menggunakan panah tersebut. Dengan kekuatan sihir dari panah itu, Ningki berusaha untuk fokus dan mencari keberadaan Longking saat ini. Dan setelah itu, bam! Dari kejauhan, anak panah dilepaskan dan meluncur dengan cepat hingga tepat mengenai jantung milik Longking.
Bunga berusaha menyelamatkannya dan memberikan pil umur panjang karena ia tahu Longking saat ini pasti akan mati. Longking merasa tak percaya kalau ia harus kalah untuk yang kedua kalinya kepada Ningki. Mawar mengatakan kalau semuanya ini kesalahan Longking yang tadi sempat berusaha untuk membunuh Ningki. 只怪你不顾破镜的关头偷袭敌人，你是败给了你自己。我是光明之子。 Di lain tempat, Pipi saat ini sedang menemani Sang untuk bermain catur. Tak lama kemudian, Guru Wei datang ke sana. Pipi yang melihat Guru Wei seketika menjadi takut. 怎么没去喝点茶？滴下油来，得当心松枝燃起来。 Sang lalu menyuruh Pipi untuk menemani gurunya itu bermain catur. Sesaat, Pipi teringat di masa kecilnya dahulu kalau ia pernah melihat Guru Wei di Istana Siling. Dan ternyata Guru Wei merupakan pemimpin Istana Siling terdahulu yang digelar sebagai ketua kuil cahaya yang ditakuti oleh banyak orang. Guru Wei lalu mengajak Pipi untuk bermain catur dengannya. Pipi yang merasa ketakutan lalu pamit dari sana. 该我走。你若走了，他会不高兴的。